Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasannya untuk di daerah tertentu pengerjaan kinerja dimulai bulan Februari, sehingga kita harus bersiap-siap untuk menyelesaikannya tepat waktu. Sebelum itu berlaku, maka kita perlu persiapkan daftar yang kita kerjakan selama bulan Februari, dan ini sudah kita buatkan. Tentunya harus mengacu pada undang-undang bahwa tugas ataupun fungsi seorang kepala sekolah itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018, sehingga dalam perjanjian kinerja yang dulu sudah kita sampaikan, di situ sudah disebutkan. Nah, ini contohnya dianalisis saja, langsung saya ke analisis. Yang nanti kita butuhkan adalah di kolom C ini. Dari atas sampai ke bawah, total ini berlaku untuk 1 tahun. Kalau di total jumlahnya semuanya ada 66 dokumen. 66 dokumen. Untuk Februari kita bisa cek, ini sudah kita buat analisis dulunya. Untuk sebelumnya harusnya Bapak Ibu membuat analisis seperti ini dulu, disesuaikan dengan kondisi. Kalau mengikuti ini ya monggo dipersilahkan. Di sini untuk Februari yang pertama ada pelaksanaan program evaluasi diri sekolah, kemudian ada penyusunan program pengawasan dan pemantauan, dan seterusnya sampai ke bawah ada penyusunan program pengembangan sistem informasi manajemen sekolah, ini di bulan Februari, dan seterusnya. Sehingga dari poin-poin tersebut kita gabungkan, dalam satu file atau satu sheet. Di sini sudah saya buatkan sheet Februari. Di sini, nah di sini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kegiatan. Yang 8 kegiatan tersebut masing-masing harus ada dokumennya, baik berupa dokumen maupun berupa laporan. Sehingga di akhir Februari nanti ada 8 laporan atau dokumen yang dihasilkan setelah melaksanakan pekerjaan tugas pokok fungsi sebagai kepala sekolah selama 1 bulan di bulan Februari. Sebagai contoh, nanti untuk bisa dimasukkan di kinerja, di sini sudah saya buat hari Rabu tanggal 2 sampai terakhir tanggal 28, sehingga nanti setiap hari bisa memasukkan sesuai dengan tanggal atau harinya. Di sini setiap hari sudah kita buatkan jamnya juga. Bahwa tugasnya di sini ada 3, terlaksananya tugas manajerial kepala sekolah, terlaksananya tugas supervisi, dan terlaksananya tugas mengembangkan kewirausahaan. Sebagai contoh, di hari Rabu tanggal 7, jam 7 sampai 9 yang dikerjakan adalah pertama, memeriksa kehadiran guru dan karyawan, kedua, memeriksa kebersihan sekolah, ketiga, memeriksa persiapan dan pembelajaran secara umum. Kemudian di sini saya beri space, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan apa yang sesuai, misalnya di situ ada rapat koordinasi dengan guru atau apa, bisa ditambahkan di sini. Kemudian jam 11.30 sampai 13.30 ini setelah istirahat siang, yang
dikerjakan adalah mengerjakan administrasi kepala sekolah, kemudian mengkonfirmasi keterlaksanaan pembelajaran dan informasi. Ini merupakan rapat rutin atau sekedar konfirmasi dengan guru-guru untuk pembelajaran yang sudah dilakukan, ataupun jika ada informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada guru-guru. Kemudian jam 9 sampai jam 11.30 di sini yang pertama kita buat menyusun draft program supervisi akademik. Untuk jam 9 sampai jam 11.30 ini kita ambilkan dari yang 8 tadi. Di sini yang saya blok hijau. Jadi ini satu persatu. Misalnya menyusun draft program supervisi akademik. Ini mengacu pada penyusunan program akademik. Penyusunan program supervisi akademik tidak bisa dikerjakan dalam 1 hari selesai. Misalnya kita bisa menyelesaikan dalam waktu 2 atau 3 hari. Maka untuk hari pertama menyusun draft, masih berupa draft. Kemudian hari kedua menyelesaikan program supervisi akademik. 2 hari selesai. Kemudian yang hari ketiga penyusunan draft supervisi tenaga kependidikan. Kemudian hari berikutnya menyelesaikan penyusunan program supervisi kependidikan. Itu penjelasannya. Kemudian di sini masih ada sisa waktu apabila ingin menambahkan, bisa ditambahkan dengan mengerjakan administrasi kepala sekolah atau kegiatan yang lain. Coba kita lihat di hari-hari berikutnya. Ini pelaksanaan, misalnya ini hari Selasa tanggal 8. Di sini pelaksanaan program supervisi akademik observasi pembelajaran. Kemudian untuk sisa waktu dari jam 9 sampai 11.30 kita melanjutkan penyusunan draft program pengawasan dan pemantauan oleh kepala sekolah. Itu beberapa poin dan ini sudah saya buat untuk sampai dengan tanggal 28, sehingga apabila nanti dalam pelaksanaan pengerjaan e-kinerja ada yang kurang pas, bisa dirubah sendiri. Apabila ini dirasa sudah cukup, bisa digunakan. Lalu bagaimana aplikasinya pada e-kinerja? Sebagai contoh dari penggunaan e-kinerja dengan mengacu atau referensinya draft atau daftar yang sudah kita buat. Jadi yang pertama kita masukkan tanggal terlebih dahulu. Februari mulai tanggal 2 Februari 2022. Kemudian kegiatannya kita melihat pada daftar yang sudah kita buat tadi. Misalnya memeriksa kehadiran guru dan karyawan. Kita copy, kemudian dimasukkan di sini, paste. Kemudian kuantitas satu kegiatan merupakan klasifikasi tugas bulanan sebagai menjadi kepala sekolah. Karena ini ranah manajerial sebagai kepala sekolah, kuantitasnya adalah 1, bentuknya adalah kegiatan. Jadi memeriksa kehadiran guru dan karyawan merupakan satu kegiatan dalam hari itu, merupakan klasifikasi tugas menjadi kepala sekolah. Klasifikasi tugas bulanan kita pilih juga melaksanakan tugas manajerial. Dimulai jam berapa? Dimulai jam 7.00 sampai jam 9. Kemudian kita pilih file. Misalnya karena ini berupa kegiatan, bisa foto atau bisa berita acara atau apapun.
yang merupakan bukti dari kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kita klik simpan, ini sudah berhasil disimpan. Kegiatan yang berikutnya caranya seperti yang tadi, yaitu untuk kolom yang berikutnya pada jam 7 sampai 9 yaitu memeriksa kebersihan lingkungan sekolah, memeriksa persiapan dan pembelajaran secara umum. Kemudian jam 9 sampai 11.30 menyusun draft supervisi akademik. Kemudian mengerjakan administrasi sekolah. Kemudian jam 11.30 sampai 13.30 melanjutkan mengerjakan administrasi sekolah. Dan terakhir adalah mengkonfirmasi keterlaksanaan pembelajaran dan informasi. Ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 2. Kemudian pada hari Kamis, hari berikutnya, caranya sama seperti itu. Demikian Bapak Ibu, kepala sekolah, semoga bermanfaat supaya pekerjaan kita lebih mudah. Dan terima kasih telah melihat atau menyimak video kami. Nantikan untuk video berikutnya, insya Allah untuk bulan Maret akan kita buatkan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.